Nurgul Akdogan. Beberapa tahun lalu, tak banyak yang mengenal wanita muda ini. Tapi cerita kehidupan Nurgul berubah saat dia mulai mempublikasikan video-video tentang kehidupan desanya di media sosial YouTube. Selamünaleyküm. Yeni bir video hoş geldiniz. Sonunda kurbanlıkları kovuyor danaları. Çünkü akşam koyun beklerken yukarıdan geliyordu koyun beklerken ak kızımız da burada. Güzel kızımız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar geldi arkadaşlar. Şu yola kadar gelmişti benim. Böyle artık son kez mantarlar var. Hayvanı hasta ederiz. Paşa memnunsun halinden başladı arkadaşlar. Boya var. Teşekkür ederim. Eğer bir kusurum bir yanlışım olduysa hakkını verdim işte ben kızımı. İnşallah hayırlısıyla sağlıklı bir bebek buluruz. Karınların buzağlarını salayım. Size de izlediğiniz için teşekkür ederim. Sejak mempublikasikan video pertamanya pada tanggal 26 Maret 2020, sampai kini Nurgul telah memiliki total 400.000 subscriber di channel YouTube-nya. Bukan hanya di YouTube, dia juga memiliki 200.000 pengikut di Instagram, dan akun TikTok-nya telah mencapai 40.000 pengikut. Nurgul Akdogan lahir pada tahun 2000 di desa Firinlik, Provinsi Bolu, Turki. Dia merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Kini, Nurgul telah menginjak usia 23 tahun dan tampaknya dia adalah satu-satunya dari 7 bersaudara yang akan meneruskan usaha peternakan keluarga. Sejak kecil, Nurgul sudah sangat akrab dengan peternakan. Menurut ayahnya, Cengiz Akdogan, Nurgul memang memiliki ketertarikan yang lebih besar kepada peternakan sejak usia dini dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Meskipun begitu, Nurgul kecil tidak memiliki cita-cita sebagai peternak. Sama seperti anak-anak desa lainnya, dia ingin pergi bekerja di perkotaan dan mencari kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi cara Nurgul memandang kehidupan berubah saat dia menyelesaikan pendidikannya. Semasa bersekolah, Nurgul selalu menghabiskan akhir pekan di desa untuk membantu pekerjaan ayah dan ibunya. Dari sini, dia melihat bahwa nyaris tidak ada pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan, ingin hidup, dan tinggal di desa. Mereka semua akan pergi ke kota atau keluar daerah untuk mencari pekerjaan yang dianggap lebih baik. Bagi Nurgul, kondisi ini terlihat sangat menyedihkan. Inilah yang kemudian mengubah seluruh jalan pikirannya. Tahun 2018, setelah menyelesaikan sekolah menengah atas di kota Ankara, Nurgul memutuskan untuk kembali ke desanya dan menjadi peternak seperti ayah dan kakeknya. Bagi sebagian besar orang, keputusan Nurgul untuk kembali ke desa adalah sesuatu yang cukup membingungkan. Ditambah karena dia telah mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di kota Ankara sebagai imbalan atas prestasinya di sekolah. Tentu saja, Nurgul akan memiliki masa depan yang lebih cerah di perkotaan. Tapi Nurgul telah memutuskan untuk tidak menerima beasiswa yang ditawarkan kepadanya. Tekadnya sudah bulat untuk menjalani kehidupan desa. Penolakan atas beasiswa dan keinginannya yang kuat untuk menjadi peternak kemudian menggugah hati dinas pemerintahan terkait di Provinsi Bolu. Mereka kemudian memberikan bantuan kepada Nurgul yang awalnya berupa beberapa puluh ekor anakan ternak, termasuk anakan domba, sapi, dan kambing. Berkat usaha kerasnya dan dukungan dari sang ayah yang selalu berada di belakangnya, sampai akhir tahun 2022, Nurgul telah memiliki lebih dari 100 ekor sapi, 500 ekor domba, serta ratusan ternak lain seperti ayam dan bebek. Nurgul selalu mengatakan kepada semua orang yang meragukan dirinya bahwa dia sangat serius dengan keinginannya dan dia tak akan mundur. Pandemi yang meledak pada 2019 dan 2020 memukul ekonomi keluarga secara keseluruhan. Penjualan ternak tidak bisa berjalan sebagaimana semestinya. Berangkat dari sini, Nurgul akhirnya memutuskan untuk memulai karir di YouTube, tentu dengan harapan agar bisa menghasilkan pendapatan tambahan di samping usaha peternakannya. Bulan Maret 2020, dia mempublikasikan video pertamanya di YouTube.
Tetapi untuk wanita biasa seperti Nurgul, memulai perjalanan di YouTube tidak akan dan tidak pernah mudah. Awalnya, hanya anggota keluarga yang menjadi penonton setia video-video yang diuploadnya. Berbekal handphone seadanya dan keahlian editing yang pas-pasan, Nurgul memberanikan diri untuk masuk ke industri media sosial ini. Bulan Agustus 2020, beberapa video di channel YouTube-nya mulai mendapatkan momentum dan subscriber baru terus mengalir masuk. September 2020, untuk pertama kalinya, Nurgul merasakan hasil jerih payah dari membuat konten. Sejak itu, dia secara konsisten memiliki 2 sumber pendapatan setiap bulan, yaitu dari peternakan dan juga dari media sosial. Meskipun menghasilkan pundi-pundi pendapatan yang cukup lumayan, tapi menurut Nurgul, dia juga memiliki motivasi khusus dalam mengupload video-videonya ke YouTube. Ada hal yang lebih besar dari itu, kata Nurgul. Dia mengatakan kalau tujuan terbesarnya adalah menyampaikan pesan bahwa tidak ada salahnya untuk kembali ke desa. Ada banyak cara untuk menikmati kehidupan dan ada banyak jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dia menambahkan bahwa alasan kenapa desa-desa kemudian menjadi tertinggal adalah karena para pemudanya sendiri yang tidak ingin membangun desa. Dari sudut pandang Nurgul, pemudalah yang seharusnya mengemban tugas untuk membangun. Dengan ratusan ternak yang kini bersamanya, kehidupan sehari-hari Nurgul menjadi sangat sibuk. Dia melakukan banyak pekerjaan sendirian, mulai dari menggembala, menyediakan pakan, memastikan kebersihan kandang, merawat ternak, dan bahkan berkebun. Belum lagi ditambah dengan berbagai kesibukan terkait media sosialnya. Secara singkat, kisah Nurgul mulai menyebarkan energi positif ke penjuru Turki. Media-media cetak dan elektronik mulai meliput kisahnya. Seiring waktu, gadis ini menjadi semakin terkenal dan jumlah pengikut di media sosialnya juga terus tumbuh. Media Turki kemudian memberikan julukan kepadanya, yaitu Kaylu Kizi Nurgul atau Nurgul si gadis desa. Ayah Nurgul, Cengiz Akdogan, menyatakan bahwa dia akan selalu berdiri di belakang putrinya dan mendukungnya karena dia telah menjadi teladan bagi kaum muda dan kaum wanita pada khususnya. Berkat video yang dia bagikan, banyak petani dan peternak juga mendapat manfaat dari dukungan yang diberikan oleh negara. Ini perkembangan yang sangat bagus, kata ayahnya. Putrinya kini telah mendapat penghasilan bagus dari YouTube dan peternakan. Dia akan selalu berdiri di belakang putrinya sepanjang waktu.